kepada Bapak dan Ibu disilakan kembali ke tempat. Tambah satu gaya lagi. Satu gaya. Sip, Pak. Ya, Pengadilan Agama Teluk Kuantan terus berbenah diri dan berinovasi di era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi demi terwujudnya Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang agung. Siap dipeluk. Sistem informasi perkara di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Aplikasi ini merupakan inovasi peningkatan layanan publik dalam rangka mendukung pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang merupakan komitmen yang ditekadkan dalam mewujudkan pelaksanaan lembaga peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi serta penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan melayani dengan sepenuh hati. Ada 13 menu layanan informasi yang dapat diakses oleh para pihak di aplikasi sistem informasi perkara di Pengadilan Agama Teluk Kuantan siap dipeluk, yaitu pertama, prosedur berperkara. Ada 12 sub menu pilihan yang dapat diakses oleh para pihak ketika ingin mengetahui bagaimana prosedur berperkara di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Mulai dari prosedur berperkara pada tingkat pertama hingga prosedur legalisasi akta cerai. Kedua, persyaratan berperkara. Adapun terkait dengan persyaratan berperkara di Pengadilan Agama Teluk Kuantan ini didasarkan pada 9 kewenangan atau kompetensi absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Teluk Kuantan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Ketiga, alur penyelesaian. Alur penyelesaian perkara ini dimulai sejak perkara terdaftar hingga jalannya persidangan dan perkara tersebut putus. Keempat, radius dan biaya perkara di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Ada 3 submenu yang dapat dilihat oleh para pencari keadilan. Panjar biaya perkara, panjar biaya perkara secara elektronik atau e-court, radius dan biaya panggilan atau pemberitahuan. Kelima, kalkulator panjar perkara. Pada menu kalkulator panjar perkara, para pihak dapat mengetahui berapa biaya perkara cerai gugat atau cerai talak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan memilih jenis perkara, mengisi alamat domisili penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon, klik hitung panjar perkara. Maka muncul berapa biaya panjar perkara dengan alamat yang telah dipilih. Keenam, info perkara. Dengan mengklik menu info perkara, pihak akan terhubung dengan sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Nantinya para pihak dapat mengetahui info mengenai perkara dengan memasukkan nomor perkara. Ketujuh, jadwal sidang. Pihak dapat mengetahui berapa jumlah perkara yang disidangkan pada hari kerja di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan mengklik menu jadwal sidang dan akan terhubung dengan sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Setelah itu, dapat dimasukkan tanggal sidang yang dimaksud atau yang ingin diketahui. 8. Cek akta cerai. Klik menu cek akta cerai. Setelah itu, masukkan nomor perkara dan tahun perkara, kemudian klik tombol cari. Akan muncul tampilan yang menjelaskan nomor perkara yang dimaksud akta cerainya sudah tersedia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya, kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pencalonan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Serah terima hibah tanda Pemda Kabupaten Kuantan ini kepada Pangkat Kabul Republik Indonesia serta launching aplikasi. Yang terhormat, para hadirin yang saya hormati, izinkan saya mengucapkan terima kasih secara tulus khusus kepada
kepada bapak-bapak yang hadir pada hari ini, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan hari ini untuk hadir di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Kehadiran Bapak semua menjadi pendorong dan penyemangat bagi kami dalam membangun zona integritas sekaligus melanjutkan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Izinkan saya menyampaikan sedikit tentang profil dan sejarah Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan ini merupakan sebuah kabupaten pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 setelah terpisah dari Kabupaten Indragiri Hulu. Tentu saja Kabupaten Kuantan ini belum memiliki instansi pengadilan, baik pengadilan agama dan agama yang mandiri untuk menyelesaikan seluruh keperluan hukum bagi masyarakatnya, hingga untuk mengisi kekosongan tersebut, bahkan khusus penyelesaian sengketa bagi agama Islam masih dihandle oleh PH-nya. Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 saat ini telah akan memasuki usia 4 tahun sejak diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2018. 22 Oktober 2018, ulang tahun Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Pengadilan Agama Teluk Kuantan kelas 2 selaku pelaksana pelayanan hukum di wilayah Kota Teluk Kuantan yang mengemban amanat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Peradilan agama adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah dan lain-lain. Sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi di semua lini pemerintahan, pembaharuan peradilan tahun 2020 tahun 2035, Mahkamah Agung diharapkan bisa menjadi sebuah pedoman arah dan pendekatan yang akan ditempuh untuk mengembalikan citra Mahkamah Agung serta badan-badan peradilan di bawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati. Pengadilan Agama Teluk Kuantan memiliki komitmen penuh untuk mengimplementasikan cetak biru blueprint tersebut. Komitmen ini diwujudkan dengan mengimplementasikan program prioritas pembaharuan di pengadilan agama, yaitu penyelesaian perkara yang tepat waktu melalui implementasi sistem informasi urusan perkara, implementasi e-court, pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik, pelayanan publik yang prima melalui aplikasi penjaminan mutu dan pelayanan terpadu satu pintu. Komitmen tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan yang ada dalam melakukan pembaruan dan perubahan di lingkup pengadilan agama Teluk Kuantan serta mendukung terwujudnya peradilan yang adil. Tuntutan reformasi birokrasi sekarang ini mengharuskan setiap instansi pemerintahan berkomitmen menjaga nilai-nilai integritas dan mendorong pelayanan maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 mengamanatkan dibentuknya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Hal ini juga didukung oleh keputusan Direktur Jenderal Badan Pelayanan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 261 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di peradilan agama. Kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan beserta seluruh jajarannya yang telah melakukan pencanangan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
merupakan wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi yang bersih, yang melayani. Kami mengucapkan selamat kepada Pengadilan Agama Banten, merupakan komitmen kita bersama untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan komitmen ini dapat terwujud dengan baik di lingkungan masyarakat kita. Kedua, kami juga mengucapkan selamat kepada Pengadilan Agama Banten yang pada hari ini pemerintah daerah menyerahkan hibah tanah secara resmi atas bantuan Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional kita. Mudah-mudahan hibah tanah kita ini yang luasnya sekitar 1 hektar akan segera dimanfaatkan oleh lingkungan Pengadilan Agama Banten untuk pembangunan kantor baru, kantor Pengadilan Agama Banten yang lebih representatif. Ini merupakan kado terindah bagi Ibu ulang tahun keempat tanggal 22 Oktober nanti, dan kado terindah bagi Kabupaten Banten sini yang sekarang juga mengadakan acara ulang tahun yang ke-23. Mudah-mudahan dengan demikian semakin lengkaplah hendaknya instansi-instansi vertikal yang ada di daerah kita ini, dimulai dulu dengan adanya kantor Kapolres kita, alhamdulillah sudah bagus, kemudian disusul dengan kantor Bapak Kejari kita, kemudian sudah ada juga kantor Ketua Pengadilan Negeri, sekarang disusul dengan insya Allah kantor Pengadilan Agama, dan kita juga berencana akan membangun kantor Kodim. Nah, 0302 Indragiri Lubu yang mudah-mudahan akan dimiliki kantor Kodim Banten sini. Kita insya Allah sudah merencanakan anggaran di APBD kita. Mudah-mudahan Pak Wakil Ketua DPRD mendukung akan membangun melalui dana APBD kantor Kodim Banten sini pada tahun 2023 mendatang. Insya Allah akan terwujud. Dan kita juga sedang mempersiapkan hibah tanah untuk lapas kita, lembaga pemasyarakatan kita, dan juga untuk BNK, Badan Nasional Narkotika. Mudah-mudahan dengan demikian saya sampaikan semakin lengkap hendaknya kantor-kantor kita di Kabupaten Banten ini, sehingga pelayanan kita kepada masyarakat akan semakin baik dan semakin sempurna. Kemudian terakhir, dan sudah diluncurkan aplikasi Siap Dipeluk. Tadi disampaikan oleh Bapak Baktiar Saleh, kalau kantor Pengadilan Agama ini biasanya kasus-kasus yang diselesaikannya adalah kasus-kasus perceraian. Mudah-mudahan dengan aplikasi ini semakin berkurang perceraiannya, karena semakin banyak yang dipeluk atau dicerai dan yang dipeluk. Itu harapan kita, sehingga masyarakat kita semakin rukun hendaknya, hebat, semakin bagus, semakin harmonis kehidupan keluarganya. Mudah-mudahan ke depan pelayanan kita, pengadilan agama kepada masyarakat Banten sini semakin baik, akan semakin sempurna. Saya merasa demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.